Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murni Wulandari dari kelompok 4. Kelompok kami akan membahas tentang pemilihan warung makan dengan menggunakan metode Stopsis. Sebelum membahas tentang studi kasus, kelompok kami, saya akan membahas apa itu metode Stopsis. Metode Stopsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1981. Metode ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan yang mempunyai multikriteria atau kriteria yang banyak. Nah, jadi pada studi kasus yang kami ambil tentang pemilihan warung makan, ada beberapa alternatif yang kami pilih, yaitu rasa, harga yang terjangkau, variasi menu yang disajikan terdapat berbagai pilihan, kebersihan, fasilitas warung makan sudah sesuai dengan protokol pemerintahan tentang COVID-19, dan kualitas bahan baku makanan segar. Nah, dari alternatif-alternatif tersebut, kami mempunyai beberapa kuesioner. Kuesioner bagian pertama yaitu telah dibagikan kepada 50 responden yang memiliki bobot kriteria untuk nilai 1 tidak penting, nilai 2 tidak terlalu penting, nilai 3 cukup penting, nilai 4 penting, dan nilai 5 sangat penting. Dari sini kami juga mempunyai 3 alternatif. Yang pertama, rasa makanan yang disajikan enak, harga yang terjangkau, variasi menu yang disajikan terdapat berbagai pilihan, dan lain-lainnya. Pada bagian kedua ini ada kuesioner bagian kedua. Kuesioner pemilihan alternatif berdasarkan kriteria yang sesuai pada setiap warung makan. Di sini yang pertama seperti warung makan nasi Padang memiliki kriteria atau nilai bobotnya ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Begitu seterusnya. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Rani Dewanti dan Fitri Datuage. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengolahan data. Berikut ini merupakan hasil kuesioner pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil kuesioner bagian pertama yaitu kriteria. Hasil kuesioner bagian kedua yaitu alternatif berdasarkan kriteria. Setelah didapat datanya, kemudian kita menentukan bobot preferensi untuk setiap kriteria dengan mencari nilai geomin pada tiap kriteria. Di sini terdapat 6 kriteria. Yang pertama adalah C1, rasa makanan yang disajikan enak, C2, harga yang terjangkau, C3, variasi menu, C4, kebersihan tempat makan, C5, fasilitas, dan C6 adalah kualitas bahan baku. Untuk mencari nilai rata-rata geomin C1, rumusnya adalah akar 50 dari 4 dikali 3 dikali 4 dikali 5 sampai dengan data ke-50, yaitu 4,35. Untuk kriteria C2, akar 50 dari 4 dikali 4 dikali 5 sampai dengan data 50, yaitu 4,30. Kenapa akar 50? Karena terdapat 50 responden yang melakukan penilaian. Dan begitupun seterusnya untuk rata-rata geomin C3, C4, C5, dan C6. Setelah itu, kita juga akan menentukan rata-rata geomin alternatif berdasarkan kriteria. Di sini terdapat 3 alternatif. Yang pertama adalah nasi Padang, yang kedua burjo, dan yang ketiga adalah ayam geprek. Nah, untuk rata-rata geominnya juga sama saja. Yang pertama, untuk mencari C1 adalah akar 50 dari 5 dikali 5 dikali 4 sampai dengan data ke-50 adalah 4,37. Begitu pula seterusnya untuk rata-rata geomin C2, C3, C4, C5, dan C6. Setelah itu, nah, ini adalah hasilnya rata-rata geomin tiap kriteria dan rata-rata geomin alternatif berdasarkan kriteria. Didapat rata-rata geomin tiap kriteria adalah
C1 4,35, C2 4,30, C3 3,70, sampai C6 adalah 4,42. Begitupun dengan rata-rata geomin alternatif berdasarkan kriteria. Kemudian kita akan masuk ke pengolahan data. Selanjutnya kita mencari matrik ternormalisasinya. Untuk mencari matrik ternormalisasi, kita harus mencari nilai X1 mutlak, X2 mutlak, X3 mutlak, X4 mutlak, sampai dengan X6 mutlak. Nah, kenapa sampai X6? Karena kriteria yang kita punya itu ada 6. Dan untuk mencari nilai X1 mutlak sampai X6 mutlak, kita menggunakan rata-rata geomin alternatif berdasarkan kriteria yang sudah kita cari sebelumnya. Langsung saja, X1 mutlak rumusnya adalah akar dari X11 pangkat 2 ditambah X21 pangkat 2 ditambah X31 pangkat 2. Hasilnya 7,48. Setelah kita mencari X1 mutlak, kita akan mencari nilai R11, di mana R11 rumusnya adalah X11 dibagi X1 mutlak. Hasilnya 0,58. R21 juga X21 dibagi dengan X1 mutlak 0,54. R31 adalah X31 dibagi dengan X1 mutlak, hasilnya 0,59. Kemudian kita mencari X2 mutlak. Rumusnya sama saja dengan mencari X1 mutlak, yaitu akar dari X12 kuadrat ditambah X22 kuadrat ditambah X32 kuadrat. Hasilnya adalah 7,57. Kemudian kita mencari nilai R12, di mana R12 adalah X12 dibagi dengan X2 mutlak. Hasilnya juga 0,57. Nah, sama begitu pula seterusnya untuk mencari nilai X3 mutlak sampai X6 mutlak dan R13 sampai R36 mutlak. Kalau misalnya kita mencari R24 mutlak, berarti adalah X24 dibagi dengan X4 mutlak. Hasilnya ini 0,56574. Dan begitu pula seterusnya. Setelah itu, didapatkanlah matrik R-nya hasil dari R11 sampai R36. Kita masukkan saja. Ini R11, R21, R31. Ini R12, R22, R32 sampai R16, R26, dan R36. Selanjutnya kita akan mencari matrik keputusan ternormalisasi terbobot. Ini diperoleh dari matrik R dikali dengan bobot preferensi tiap kriteria yang sudah dicari sebelumnya. Langsung saja, 2,54 didapat dari 0,58 dikali bobot preferensi 4,35. 2,49 didapat dari 0,57 dikali bobot preferensi 4,30. 2,18 didapat dari 0,58 dikali bobot preferensi 3,70. Nah, misalnya 2,65 didapat dari 0,56 dikali dengan bobot preferensi 4,69. Kemudian 2,64 ini didapat dari 0,59 dikali bobot preferensi 4,45. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, di mana kita akan mencari nilai Y positif dan Y negatif hingga akhirnya didapat A positif dan A negatif.
Untuk solusi ideal positif, kita akan mencari nilai Y1 positif, Y2 positif, sampai Y6 positif, dan didapat nilai A positif. Untuk solusi ideal negatif juga, kita akan mencari nilai Y1 negatif, Y2 negatif, sampai Y6 negatif, hingga didapat nilai A negatif. Langsung saja, untuk mencari nilai Y1 positif, itu menggunakan formulasi max kolom pertama matriks Y, hasilnya 2,6. Kenapa kita menggunakan formulasi max? Karena di dalam kriteria kuesioner penilaian sebelumnya, jika semakin besar skornya yang didapat, maka semakin bagus pula nilainya. Jadi, untuk yang Y1 positif didapat 2,6, untuk yang Y2 positif didapat 2,50, untuk yang Y3 positif didapat 2,18 dari matriks Y kolom ke-3. Untuk Y4 positif didapat dari matriks Y kolom ke-4, begitu pula seterusnya hingga didapat nilai A positif, yaitu 2,60, 2,5, 2,18, 2,74, 2,64, dan 2,62. Selanjutnya, untuk mencari Y1 negatif, itu rumusnya menggunakan formulasi min matriks Y kolom pertama, didapat 2,38. Untuk Y2 negatif, itu matriks Y kolom kedua didapat 2,44. Untuk Y3 negatif didapat dari matriks Y kolom ketiga 2,10. Begitu pula sampai Y6 negatif, hingga akhirnya didapat nilai A negatif adalah 2,38, 2,44, 2,10, 2,65, 2,5, dan 2,4. Selanjutnya, kita akan mencari jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatif. Di sini kita akan mencari D positif dan D negatif. Langsung saja kita akan mencari nilai D1 positif, D2 positif, dan D3 positif. Kenapa hanya ada 3? Karena alternatifnya ada 3. Untuk mencari D1 positif, itu rumusnya adalah akar dari matriks Y 2,54 dikurang nilai A positif yang kita sudah punya tadi, yaitu 2,60 dipangkatin 2. Kemudian ditambah 2,49 dikurang 2,5 dipangkat 2, kemudian ditambah 2,18 dikurang 2,18 dipangkat 2, kemudian ditambah 2,74 dikurang 2,74 pangkat 2, kemudian ditambah 2,56 dikurang 2,64 pangkat 2, kemudian ditambah 2,62 dikurang 2,62 pangkat 2. Hasilnya 0,09. Untuk D2 positif, akar dari 2,38 dikurang 2,6 pangkat 2 ditambah 2,44 dikurang 2,5 pangkat 2 ditambah 2,13 dikurang 2,18 pangkat 2 ditambah 2,65 dikurang 2,74 pangkat 2 ditambah 2,50 dikurang 2,64 pangkat 2 ditambah 2,46 dikurang 2,62 pangkat 2. Hasilnya 0,32. Begitupun untuk mencari nilai D3 positif. Selanjutnya, kita akan mencari nilai jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatif, yaitu untuk mencari D1 negatif, rumusnya adalah akar dari
2,54 dikurang 2,38 dipangkat 2 ditambah 2,49 dikurang 2,44 pangkat 2 ditambah 2,18 dikurang 2,100 396 pangkat 2 ditambah 2,74 dikurang 2,65 pangkat 2 ditambah 2,56 dikurang 2,5 pangkat 2 ditambah 2,62 dikurang 2,46 pangkat 2. Hasilnya 0,27. Begitupun seterusnya untuk mencari nilai D2 negatif dan D3 negatif. Selanjutnya kita akan mencari kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal, di mana kita akan mencari nilai V1, V2, dan V3. Langsung saja V1, rumusnya adalah D1 negatif 0,27 dibagi dengan D1 negatif 0,27 ditambah dengan D1 positif 0,09, hasilnya 0,74. Untuk V2 didapat dari D2 negatif 0,03 dibagi D2 negatif 0,03 ditambah D2 positif 0,32, hasilnya 0,10. Untuk V3 didapat dari D3 negatif 0,3 dibagi D3 negatif 0,3 ditambah D3 positif 0,09, hasilnya 0,76. Nah, dari ketiga alternatif diketahui bahwa V3 mempunyai nilai terbesar, sehingga untuk alternatif keputusan dalam pemilihan warung makan dipilihlah warung makan ayam geprek, yaitu alternatif ketiga adalah V3 ayam geprek. Dari hasil ini didapatkan simpulan bahwa kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal didapatkan ranking. Yang pertama yaitu terletak pada warung makan geprek yang mendapatkan hasil 0,765727, dan yang kedua ada warung makan nasi Padang didapatkan hasil 0,744605, dan yang ketiga yaitu warung makan Burjo 0,100212. Kesimpulan yang penelitian telah dilakukan adalah ada suatu sistem pendukung keputusan dengan metode Topsis. Kriteria yang digunakan untuk sistem pendukung keputusan ini adalah rasa makanan, harga terjangkau, variasi menu, kebersihan, fasilitas, dan kualitas bahan baku. Alternatif yang digunakan adalah yang pertama ada warung makan nasi Padang, yang kedua warung makan Burjo, dan yang ketiga warung makan ayam geprek. Hasil pemilihan keputusan pada pemilihan warung makan yaitu terletak seperti yang saya bacakan tadi, yang posisi pertama ditempati oleh warung makan ayam geprek sebesar 0,77, yang kedua ada warung makan nasi Padang sebesar 0,74, dan yang ketiga ditempati oleh warung makan Burjo sebesar 0,1. Itulah hasil dari tugas besar mata kuliah analisis keputusan dari kelompok kami mengenai pemilihan warung makan dengan menggunakan metode Topsis. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.